Halo, selamat pagi. Balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Ya, apa kabar? Minggu yang indah ini, ceria ini, gua bakal sharing sedikit apa yang sering masuk ke komen gua yang penting, terutama dalam hal kehadiran. Enggak. Ada kehadiran pas pengajuan, ada kehadiran pas tanda tangan perjanjian akad, ada kehadiran pas tanda tangan pengikatan notaris. Nih, gini teman-teman ya. Ini ada kasus sih, gue samarin aja lah ya namanya. Misalkan Ardi ini pegawai Jabodetabek nih, kerja di Jabodetabek. Dia orang Cirebon, dia punya istri, punya usaha kelontong di Cirebon. Nah, dia mau ngajuin usahanya dong, ya kan, dengan usaha yang di Cirebon misalkan. Terus si Ardi ini bingung, nih gimana caranya ya? Oh, ngajuin kredit di bank mana? Nah, seperti gue bilang dulu, patokan ngajukan kredit adalah lokasi tempat usaha, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan lokasi usahanya di Cirebon, punya toko kelontong di Cirebon, ajukan di bank di Cirebon. Wah, berarti saya harus balik dong pas nanti kunjungan. Tidak perlu, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi yang ada di sana istrinya yang pasti harus berhubungan sama teman-teman ya. Istrinya, suami istri boleh pasangan ya. Jadi istrinya boleh apa ketika kunjungan istrinya boleh aja yang hadir, nggak apa-apa, nanti yang ngajukan juga nggak harus teman-teman, istri teman-teman juga boleh atas nama istri, ya nggak harus teman-teman, ngapain jauh-jauh kunjungan aja harus pulang kan, nggak perlu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman jauh ya istri aja nanti ngajukan atas nama istri, nanti kunjungan pun yang ditanya-tanya pasti istri ya kan, iya dong, pasti yang ngerti usaha tiap hari pasti istri. Jadi teman-teman gak usah pulang, nggak usah ya. Kan ada yang nanya, Pak, saya harus pulang dong waktu kunjungan. Nggak perlu, ngapain ya jauh-jauh buat kunjungan doang. Nah, nanti setelah dia analisa, setelah disetujuin, setelah keluar offering letter SP2, SP2K apapun namanya, apa mungkin surat keputusan disetujuin, pas mau tanda tangan akad, teman-teman baru wajib hadir sebagai pasangan yang mengajukan. Jadi misalkan nih, sudah setuju nih kreditnya atas nama istri teman-teman. Teman-teman jauh kan? Si Ardi jauh kan? Gimana ya? Harus tanda tangan akad, dia harus pulang ke tempat yang mengajukan kredit banknya. Misalkan ke Cirebon, dia harus pulang ke Cirebon buat tanda tangan. Karena tanda tangan perjanjian kredit suami istri wajib dan tidak bisa diwakilkan ya teman-teman ya. Pak, oh istri saya aja Pak kan atas nama istri. Nggak bisa, itu harus teman-teman juga sebagai pasangan harus hadir. Ya. Nah, begitu juga tanda tangan di notaris, anak gue batuk. Begitu juga tanda tangan pengikatan kalau di jaminan di notaris, teman-teman juga wajib hadir ya teman-teman ya. Anak gue batuk. Wajib hadir untuk tanda tangan, jadi nggak bisa diwakilin aja sama istri nggak bisa. Teman-teman harus datang bawa kopi KTP, kartu keluarga, surat nikah, itu juga harus hadir, datang dan harus hadir, tidak bisa diwakilkan teman-teman ya. Jadi yang bisa diwakilkan apa? Bukan diwakilkan sih, yang bisa teman-teman nggak perlu hadir pas proses pengajuan, teman-teman nggak perlu hadir, nggak masalah. Jadi teman-teman hanya hadir pas tanda tangan akad sama tanda tangan notaris teman-teman ya. Jadi makanya bilang ke istri teman-teman semua yang misalkan jauh nih, eh, istri ngajukan di daerah ya, banknya di daerah, bilang kalau bisa sehari tuh datang, kan teman-teman nggak mungkin kan izin berhari-hari, misalkan teman-teman kerja di kantor atau di mana, izin kelamaan hanya sekedar buat tanda tangan perjanjian kredit kan nggak mungkin. Bilang ke istrinya, mah, bu, mbok, sayang, beb, kan. Kalau bisa tanda tangan akad sama tanda tangan pengikatan di notaris itu hari yang sama. Jadi izinnya nggak perlu berhari-hari ya. Dan biasanya sih bank kalau saya sih hari yang sama. Usahain hari yang sama. Jadi teman-teman bisa ngambil izin kerjanya ya 2 hari lah ya. Nggak harus seminggu gitu kan. Pokoknya pastikan bahwa pengikatan sudah bisa dilakukan, tanda tangan notaris sudah bisa dilakukan, baru teman-teman pulang ya. Jangan jangan jeda tuh. Biasanya suka ada jeda juga ada ya, makanya bilang ke banknya, tapi rata-rata bank sih biasanya hari yang sama sih, biasanya nggak beda-beda sih ya, gitu sih teman-teman ya. Jadi pas nanti pencairan kan sudah tanda tangan nih, akad, terus tanda tangan notaris. Nah biasanya kan tinggal pencairan loh. Kalau pencairan tanya ke banknya, Pak, pencairan saya harus tanda tangan apa lagi untuk mencairkannya setelah tanda tangan akad, notaris udah nih, saya tanda tangan apa lagi? Biasanya ada permohonan buat mencairkan kredit, ada. Nah, teman-teman kalau memang dibutuhkan minta ke banknya, Pak, saya tanda tangan duluan ya, Pak. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pulang lagi nanti kan hanya sekedar buat tanda tangan pencairan, nggak perlu ya teman-temannya, langsung aja minta ke banknya, Pak, saya tanda tangan aja di sekarang gitu ya. Jadi soalnya
Ada yang nanya, kalau jauh gimana ya? Nah, gitu kan. Boleh nggak diwakilkan? Boleh. Ketika proses pengajuannya saja boleh. Tapi administrasi dengan bank, notaris, dan lain-lain, tanda tangan, dan lain-lain, itu nggak bisa diwakilkan, teman-teman. Mau nggak mau, teman-teman harus pulang ya. Gitu, teman-teman ya. Ya. Baiklah, itu aja sekedar apa ya, refreshing. Semoga teman-teman yang jauh-jauh nih punya usaha jauh di kampung, istri doang megang, bisa ngajuin kredit? Bisa ya. Jadi ya teman-teman juga, oh iyalah, buat kembali usaha istri ya, asal teman-teman percaya sama istrinya bahwa uangnya emang dipakai buat usaha, bukan buat yang lain-lain. Nah, itu yang kacau, lain-lain ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you, bye.